Ku bernyanyi hari ini untuk muliakan nama-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus, Kau berkatiku selalu. Takkan ada kan seperti dirimu, Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Dimanapun saudara-saudariku sekalian berada pada saat ini, kita berharap kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, dan kita rasakan itu. Karena memang hidup kita ada karena Dia. Sebagaimana adanya kita pada saat ini juga karena Dia. Oleh karena semuanya karena Dia, kita akan menyembah Dia pada saat ini melalui kita mendengarkan firman-Nya, dan kita juga akan menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami ada sampai pada saat ini karena kasih sayang Tuhan. Sebagaimana adanya pun kami pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan meminta supaya kami menyembah Engkau. Dan pada saat ini kami datang untuk menyembah, mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati kami, dan juga kami akan menyampaikan syafaat kami. Inilah sebagai rasa syukur kami, karena Tuhan adalah Tuhan Sang Pemilik hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 14 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca pada saat ini, menyatakan kepada kita bagaimana besarnya arti hidup kita, bagaimana manfaat hidup kita, apa gunanya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Jikalau sering kita mengatakan bahwa kita ada untuk Dia, kita sering mendengarkan kata-kata yang mengatakan bahwa hidup kita hanya untuk Dia, kita adalah pemiliknya. Maka melalui firman ini diperjelas kembali kepada kita bahwa memang kita berguna, kita sangat berarti dan bermakna bagi dunia ini. Tuhan mengatakan pada saat ini melalui firman-Nya bahwa kamu adalah terang dunia. Coba kita bayangkan, jikalau seandainya terang tidak ada, atau seandainya seluruh kehidupan kita gelap. Tuhan menciptakan dunia ini ada terang, ada gelap. Dan apa yang kita lakukan? Ketika gelap, kita menciptakan, kita membuat alat penerang. Karena memang sesungguhnya kita tidak mampu hidup di dalam gelap. Jikalau malam datang, kita memasang listrik
atau membuat lampu dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya kita tidak mampu hidup dalam gelap. Jikalau gelap, maka kita tidak mampu melakukan apapun. Maka kita tidak akan berguna, kita tidak akan berarti. Oleh karena itu, karena demikian pentingnya terang dalam kehidupan ini, maka Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini penting. Siapapun kita, bahwa kita dibutuhkan, kita penting, kita perlu ada di dunia ini. Bagaikan terang. Oleh karena itu Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Apakah memang kita bertanya, apakah memang ada terang yang tidak bercahaya? Tentu ada. Karena memang ada terang yang tidak bercahaya, dia hanya redup-redup. Bahkan kadang-kadang mati. Sebentar dia hidup, terangnya tidak bercahaya, dan pada saatnya juga dia mati, hidup lagi, mati, redup-redup lagi, mati, dan sebagainya. Maka Tuhan tegaskan melalui firman ini, dia katakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi artinya bahwa kebergunaan kita, manfaat hidup kita, arti hidup kita harus dirasakan oleh banyak orang. Oleh orang yang ada di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, oleh teman sepelayanan kita, atau oleh jemaat kita, teman sepekerjaan kita. Tuhan mengajak kita bahwa kita berarti bagi banyak orang. Kita berguna bagi banyak orang. Terangmu bercahaya. Dan melihat terang itu kelihatan dari perbuatan kita, dari kata-kata kita, dari cara kita berpikir yang terungkap dari kata-kata kita dan juga perbuatan kita. Kelihatan bahwa perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan yang baik, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi artinya, kalau kita melihat bahwa terang yang bercahaya itu, dia bukan melakukan kebaikan juga untuk dirinya, tapi untuk Tuhan. Jadi melalui firman ini kita ingatkan bahwa terangmu bercahaya, cahayanya itu, terang itu sungguh berguna. Kebergunaan itu kelihatan dari perbuatan kita, yang mungkin perbuatan ini akan dirasakan atau muncul di depan orang banyak, dan itu datang dari pikiran. Pikiran yang baik menghasilkan perbuatan baik dan perkataan yang baik. Sehingga itu bukan dibuat-buat, bukan untuk mencari simpati orang, tapi memang itu adalah karakter kita yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Dan sesudah kita melakukannya, maka bukan juga untuk diri kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui kebergunaan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kembali. Apakah memang kita sudah berguna bagi banyak orang pada saat ini? Apakah memang hidup kita bermanfaat bagi orang? Apakah memang kita masih dirindukan orang? Atau kita hanya berguna untuk diri kita sendiri, berguna untuk keluarga kita, keluarga kecil kita. Hari ini kita diajak, kita dipanggil, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sebagaimana Tuhan berikan apa yang kita punya pada saat ini, buatlah, pakaikanlah untuk kita bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan semakin memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai kebaikan yang ada dalam diri kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Tuhan memberkati firman ini, sehingga melalui firman ini kita semakin dimampukan hidup seturut kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami bagaimana Tuhan mengasihi kami.
Tuhan membentuk kami menjadi orang yang berguna, seperti terang yang bercahaya. Terang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Kami dibutuhkan, sehingga kami harus berguna bagi banyak orang. Dan melalui perkataan perbuatan yang tentunya bersumber dari pikiran kami, pikiran yang baik, yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, kami melakukan, kami mengisi kehidupan kami. Dan semua itu bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami merasakan tanpa Tuhan, hidup kami tidak berarti. Tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak mampu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, yang bersekutu bersama dimanapun kami berada pada saat ini. Kami bersekutu di dalam Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah keluarga kami. Berikan kesehatan kepada kami semuanya. Berikan sukacita dan damai sejahtera di hati kami. Cukupkan kebutuhan kehidupan kami. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami bermasalah dalam ekonomi rumah tangga kami juga. Tuhan berkenan untuk memenuhi, memberi jalan keluar kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak hal, berdampak terhadap banyak hal dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu bertahan, kami tetap sehat, kami tetap sukacita, dan kami tetap bisa melihat semua kebaikan Tuhan di dalam situasi ini. Tolong kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, berkati pekerjaan kami. Dan pada saat ini mungkin ada orang yang tidak lagi punya pekerjaan, karena situasi pandemi COVID-19, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan petunjuk. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami yang pada saat ini kekurangan. Jangan biarkan kami ya Tuhan menderita. Tapi lihat bagaimana kami merindukan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu boleh terjadi. Oleh karena itu, setiap orang yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini, Tuhan berikan. Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan tempat untuk bekerja, atau Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga kami juga mampu menciptakan pekerjaan bagi diri kami dan bagi orang lain. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kekasih kami yang kami tidak sebutkan pada saat ini namanya satu persatu, yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, baik yang di rumah maupun yang diopname di rumah sakit. Berkatilah mereka. Berikanlah kuasa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, sembuhkan mereka dari penyakit apapun itu yang sekarang menyiksa dirinya, yang membuat dia merasakan bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan, ketika kami lemah, ketika saudara-saudari kekasih kami lemah karena penyakit dalam dirinya, Tuhan berkarya, menjauhkan, menghilangkan, melenyapkan semua penyakit itu, termasuk saudara-saudari kekasih kami yang terpapar virus corona. Tuhan tolonglah, biarlah semua yang terpapar virus corona pada saat ini, Tuhan sentuh tubuhnya, Tuhan bersihkan tubuhnya dari virus ini. Karena kami percaya Tuhan lebih berkuasa dari virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang merawat, yang sekarang sedang menghadapi saudaranya yang dia kasihi sedang sakit. Tuhan juga kuatkan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini menunggu pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dia dengan pekerjaan yang cocok. Dan juga yang sedang studi, Tuhan berikan semangat belajar, Tuhan berikan kepintaran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang masih menunggu anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan anugerahkan, Tuhan jauhkan semua penghalang bagi mereka untuk mendapatkan anak, sehingga mereka boleh bersuka cita. Dan kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan bisa memberikannya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang sekarang sedang berjuang dalam berbagai-bagai hal untuk membangun bangsa dan untuk mensejahterakan masyarakat. Tuhan berkati mereka semua. Tambahkan kepintarannya, jauhkan semua pikiran-pikiran yang jahat, termasuk rakyat Indonesia. Berkati presiden kami dalam menentukan
melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga melalui kebijakan pemerintah kami terwujudlah kesejahteraan, kemakmuran di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Pemilik hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah kita mendengarkan firman-Nya, sesudah kita naikkan doa-doa kita, maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam semangat untuk tetap menjaga kesehatan dan setia kepada Tuhan. Tetap bahagia. Terima kasih.